Memang saya dulu pernah jadi sekretarisnya Kapolri, staf Kapolri, 3 Kapolri. Jadi memahami bahwa menjadi kepala polisi Indonesia ini salah satu yang pekerjaan terberat di dunia mungkin. Kenapa? Karena kepolisian Republik Indonesia ini adalah kepolisian nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Kalau Amerika itu kepolisiannya nggak ada kepolisian nasional. Jadi kalau ditanya kepala polisi Amerika nggak ada. FBI itu bukan kepolisiannya, bukan. Itu hanya nangani kasus tertentu saja. Jadi kepolisiannya di daerah-daerah sendiri-sendiri, otonom. Yang 2 lagi India. India itu juga banyak sekali polisinya, tapi sama seperti di Amerika, terpecah-pecah. Jadi dia bertanggung jawab kepada gubernur, kepada bupatinya gitu. Nah, jadi yang terbesar itu nomor 1 adalah Cina dengan jumlahnya 1 juta lebih polisi. Yang kedua adalah Indonesia, 430.000. Jadi nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Tapi kalau di Cina mungkin lebih gampang karena sistemnya sosialis, satu partai, agak otoriter. Jadi mengendalikannya dengan tangan besi mungkin. Nah, di Indonesia kita demokrasi. Demokrasinya lagi belajar lagi. Demokrasi penuh kebebasan, sangat-sangat bebas di Indonesia. Dan masyarakatnya kalau kita lihat piramidanya ini, itu dia piramida seperti piramida biasa. Artinya high class-nya kecil, kelas menengahnya sedang, kemudian kelas bawahnya sangat banyak sekali. Jadi problemanya kemiskinan, pengangguran di Indonesia ini luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu masalah. Akar masalah akan timbulnya banyaknya kejahatan, perampokan, begal, curi, narkotik, segala macam lah, banyak sekali. Belum lagi negara kita sangat-sangat beragam, suku, agama, ras. Jadi potensi konflik akan sangat tinggi antar suku, potensi di dalam agama sendiri, kemudian antar agama, juga masalah ras, keturunan anu. Nah, ini semua gampang sekali meletus. Polisi kami diberi tugas untuk menjaga keamanan itu. Bagaimana membuat ini bisa bersatu, bagaimana agar keamanan kejahatannya bisa turun, pelanggarannya bisa turun. Itu persoalannya beratnya luar biasa. Saya pernah jadi Kapolda di Papua 2 tahun. Itu berat di sana. Tapi ada separatis lagi. Begitu jadi Kapolda Metro setahun, itu 5 kali lebih berat. Jadi Kapolri mungkin kira-kira 10-20 kali lebih berat lagi. Oh gitu, bisa tidur nggak Pak? Ini matanya kayak besar, jadi lembem kayak gini. Iya, asalnya mah nggak gini-gini amat ya Pak. Saya juga kapan tidurnya ini. Tapi saya lihat makin banyak persoalan yang kita hadapi. Saya melihat memang tidak ada jalan lain. Satu-satunya tempat kita berlindung dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Benar Pak. Akhirnya begitu ya Pak ya. Masih ingat rekan-rekan bahwa persoalan itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan. Ingat, ujian di sekolah tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, melainkan karena salah jawabannya. Benar Pak? Benar ya? Setuju ya? Ya. Jadi kalau kita menderita dalam hidup ini bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapinya. Pak Tita mah belum nyobain seberat saya Pak ya. 7 tahun saya dihina Pak, padahal tanpa salah Pak. Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap dikekesek sampai sekarang ya. Nah Pak Tito, saya ada rumus sedikit. Mau tahu ya bagaimana saya menghadapi pahitnya hidup? Kuncinya adalah 5 Masih ingat? 1, tekad sangat kuat untuk dapat pertolongan Allah. Karena yakin, surat Yunus 107 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu,
Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia sendiri. Illahu wa yuridka bi khairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radal li fadlih, tidak ada yang bisa nolak. Itu jadi pokoknya mah kalau ada masalah Allah aja, Allah aja. Karena semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Satu apa teman-teman? Tekad. Pokoknya ada masalah udah Allah aja. 2, perbanyak tobat. Ulangi. Nah, ini penghalang semua karunia adalah kurang tobat. Maaf, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, dengerin ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya dosa 100 kali tobat sehari. Nah, ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Nah, itulah masalahnya ya. Makanya Pak Tito, waktu saya dihajar badai begitu berat gitu ya, dari sangat populer menjadi bulan-bulanan dicaci maki, kata guru saya, jangan mikirin omongan orang, mikirin dosa AA. Jadi kerja saya mah astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena ingat Rasul aja tanpa dosa 100 kali, apalagi yang berlumur dosa model saya. Nah, kalau dosanya sudah berkurang pasti tenang. 3, 1 tekad kuat, 2 perbanyak. Nah, yang ketiga ini kunci, jauhi maksiat. Karena tiap maksiat udah langsung jauh dari pertolongan Allah. Makanya jaga pandangan, jaga omongan, jaga tubuh. Tiap maksiat jadi petaka. Saya kan punya kuda Pak Tito ya, namanya Aladiat. Keren, bagus. I love him so much, you know ya. Saking deketnya dengan kuda itu Pak, aduh ini dasar dosa ya. Saya jadi ngerti kenapa kuda saya mati. Pulang dari Jakarta nih Pak, pilih nengok ibu dulu, nengok kuda dulu Pak. Baru habis lihat kuda, berkuda baru nengok ibu. Aduh saya udah merasa nih, ini dosa, ini salah nih. Tiap naik kuda, aduh itu keren banget naik kuda. Ujub, ria. Di film tuh hari Minggu Pak, wah lagi berkuda memanah, keren lah kata orang. Besoknya mati itu kuda Pak. Mati aja begitu aja. Padahal dokternya 2 itu kuda Pak. Oh benar, kalau maksiat itu bekal menjauhkan dari Allah. 4, 1 tekad kuat, pertolongan Allah. 2 perbanyak tobat, istighfar, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam. Yang ketiga, jauhi maksiat sekuat tenaga, jangan cari perkara. Yang keempat, tingkatkan taat. Jadi mulai sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, malam tahajud yang 40 rakaat itu ya. 17 fardu, 10 rawatib, 11 tahajud, plus 2 duha. Pokoknya wasta'inu bisobri wasolah, dan banyak zikir. Dan yang kelima, tebar manfaat. Itu rahasianya Pak. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong. Masuk ke toilet, keran kebuka, matiin. Masuk ke WC, ada peninggalan orang yang berkesan, bagaimana? Pelototin? Bukan, bersihin. Nggak usah ditanya, nggak akan ada yang ngaku ya. Kita lagi di toilet, ada kecoa meleset, ciuplok, terlentang. Ayo diapain? Hah? Diinjak? Zolim, itu kecoa mau nikah tuh. Di lubang sebelah harusnya kecoa terpeleset. Gini caranya, kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa? Izin Allah enggak dia telentang di sana? Ada maksudnya tidak? Tolong balikin, plek. Thank you man. Boleh jadi itu yang datengin jodoh. Allah melihat tidak ada kebaikan yang kecil dalam pandangan Allah kalau ikhlas. Nolong. Lihat sampah, pungut, lihat keset miring, luruskan. Ada yang mau nyebrang, ayo seberangin. Bayar parkir berapa? 4.000, bayar 5.000, lebihin. Pokoknya begitu aja. Ada lagi yang nanya, di mana Istiqlal? Ayo Pak, saya antar, bawa, santerin sini. Ada lagi yang nyebrang, ayo kayak nyebrang. Enggak, kakek, saya harus nolong orang kek. Kata AA harus banyak nolong. Apa kamu nolong? Ayo kayak seberangin.
Sampai di pinggir marah tuh si kakek. Mau nyiksa orang tua. Kakek ini gimana? Udah ditolong malah marah-marah. Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Gitu. Jadinya harus tahu dulu Pak. Udah 3 kali bolak-balik rupanya si kakek. Banyak yang nolong. Kenapa gembira sekali? Jadi rahasianya, kalau kita makin dalam kesulitan, makin banyak nolong orang, banyak nolong makhluk-makhluk lainnya. Begitu, termasuk ada nyamuk. Dari suaranya aja kan udah prihatin. Hadirin. Alah, tuh cuman setetes apa ya? Sampai pejet begitu kan zolim. Kasihlah setetes mengakan mati kita, benar. Tapi saya belum pernah kayak gitu hadirnya. Tuh gitu Pak Kapolri, jadi banyak istighfar. Saya suka lihat gitu polisi. Saya tuh senang pindah hati Pak. Misalkan ada polisi di jalan, kepanasan, kehujanan, suka hati ini tuh. Gimana rasanya berdiri begitu berjam-jam. Itu kalau pindah hati tuh suka jadi empati gitu Pak. Ya Allah, pasti berat kayak gini. Belum resiko, sholat juga susah, waktunya tepat karena tugas, benar? Belum kepanasan, belum asap. Wih, Masya Allah. Belajarlah untuk empati, beda tuh nanti hatinya. Ya, kalau bisa ini Pak, di pos polisi itu ada musolanya. Bagus tuh, siapa rakyat yang mau sholat di pos polisi aja sih. Ide bagus. Iya. Jadi polisinya bisa sholat, terus masyarakat yang lewat juga bisa di sini saja. Cemerlang Pak. Setuju ya Pak ya? Setuju. Cup. Jadi di sini. Hadirin, gimana kita sebel ke polisi, sedang polisi itu bagian dari kita, benar? Pasti kekurangan dan kesalahan itu ada, pasti. Tapi kita di mana tempatnya? Bagian menghina, mencaci atau bagian dari solusi? Ingat 3 semangat kita apa? Semangat bersaudara, yang kedua semangat solusi, yang ketiga semangat sukses bersama. Itu kan terkabul Pak 212 kemarin ya. Iya kan? Waktu 411 masih tapi 212 ternyata solusi didapat, sukses semuanya, Masya Allah. Apa yang kepikir barusan Pak tentang pernyataan itu? Iya itu karena Allah. Saya yakin juga itu karena rencana dari Allah. Saya juga melihat bahwa seperti 212 ya. Oh iya, itu gimana tuh Bapak melihatnya? Jumlahnya kan luar biasa banyak. Saya belum, ya gimana itu Pak perasaan Bapak lihat itu kan? Perasaan sudah disampaikan tadi ya. Ini tentang rame 212 sebanyak itu kan, polisi rada ngahalang-halangin tapi jadi gitu, gimana itu Pak? Iya. Kita kan semua komunikasikan ya. Kemudian bukan ngalang-halangin ya. Karena sudah ada komunikasi bahwa salah satu yang kita sampaikan di Majelis Ulama Indonesia, agar masyarakat yang datang nanti tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa bambu runcing, tidak boleh membawa yang berbahaya. Kita tahu waktu 411 itu anggota polisi 18 yang dia ditusuk pakai bambu runcing, pakai paku, lain-lain. Bahkan ada satu yang gegar otak, diinjak-injak gitu. Nah kemudian kita tahu juga waktu 411 kemarin, itu ada beberapa kelompok yang dalam jaringan kita selaku sering melakukan aksi teror, bom, juga ada yang bergabung. Nah kita kan paham bahwa 212-nya lah ibadah, niatnya lah itu ibadah. Makanya kan beda dengan 411. Kalau 411 kemarin kumpulnya di Istiqlal, ibadah dulu, baru teriak-teriak di sana. Teriaknya macam-macam, mobil yang sini teriak, yang sebelah sana teriak, yang sini teriak gitu. Di sini nyapu Pak. Ya, AA nyapu. Jam 6 udah pulang AA-nya sama pasukan selendang birunya. Nah, yang 212 kan kita komunikasinya sangat intens dengan para tokoh. Sehingga akhirnya dimulainya pagi jam 8. Dengan agenda zikir, kemudian doa, ada tauziah. Meskipun saya tahu juga namanya tauziah dengan orasi kan beda-beda tipis ya. Ya, tauziah dan terakhir diakhiri dengan
sholat Jumat bersama. Jadi sholat Jumat itulah puncak kegiatan. Beda dengan 4.11. 4.11 sholat Jumatnya dilaksanakan awal, puncak kegiatannya orasi gitu. Nah, sehingga dari komunikasi seperti itu kita tentu memfasilitasi karena ini ibadah. Dan kemudian untuk menjaga jangan sampai nanti ada pihak-pihak ketiga yang mengganggu ibadah itu, maka tadi bukan dihalangi sebetulnya, di stop, diperiksa di jalan. Ada nggak bawa bambu runcing? Ada nggak bawa senjata tajam? Ada nggak bawa bom? Nah, ini kemarin kan ada yang ketangkep bawa bom itu. Nanti repot kami kadang-kadang kepolisian ini. Kalau bomnya sudah meledak, ini polisi kecolongan gitu. Ditangkap duluan, ini paling pengalian isu gitu. Padahal enggak. Sekarang ini dengan semua dibawa ke peradilan, peradilan itu akan sangat terbuka. Jadi siapapun juga sutradara Hollywood yang paling hebat pun tidak akan mampu dia merekayasa. Karena apa? Nanti akan di pengadilan orang-orang ini bukan aktor mereka. Orang-orang inilah mereka melakukan itu apa adanya. Dan terbuka lagi ya, diliput. Terbuka, susah. bisa diliput. Jadi apa yang terjadi penangkapan kemarin yang bom itu bukan sama sekali bukan rekayasa kita, tidak. Nanti akan tampil di peradilan semua. Bahkan nanti sebelum di peradilan kita minta media juga untuk mewawancari mereka, silakan sehingga kalau enggak bisa di pra-peradilan kan ya Pak ya. Pra-peradilan juga kita juga bisa kena tuntut juga. Ya. Tapi kemarin itu respon dari dunia gimana Pak, lihat orang setertib itu kan, jutaan orang datang tertib, pulang tertib. Katanya kata Pak Tito di media tuh hilang tanpa bekas. Gimana tuh? Itu saya kaget karena bayangkan waktu sholat Jumat jam 12 sampai dengan jam 1 itu masih banyak sekali. Manusia banyak sekali. Sampai ke Tamrin di Sarinah dan Cikini, Kebon Siri dan lain penuh. Sampai ke Senen. Tapi gitu jam 4 saya patroli dengan anggota saya, Tamrin, Cikini, Kebon Siri, seperti nggak ada bekas sama sekali. Ditelan bumi loh Pak. Seperti ditelan bumi. Sampahnya pun sangat sedikit sekali. Ya karena tadi mungkin salah satunya karena pasukan selendang biru ini ya. Waduh, terima kasih ya. Promo sedikit boleh ya? Boleh Pak, boleh Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin itu pengerahan pasukan ada 27.000. 27.000 ya Pak? 27.000 itu gak ada papanya dibanding dengan ratusan ribu atau mungkin lebih dari 1 juta masyarakat. Jutaan tuh Pak. Tapi ini semua kami sangat yakin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Itu ada respon nggak Pak dari polisi-polisi dunia nelpon ke Pak Tito gitu? Ada. Apa kata mereka Pak? Dari Brunei Pak, kawan sebetulnya kepala polisinya Brunei. Itu sering WA dengan saya. Waktu 4.11 dia tanya, berapa itu kira-kira jumlahnya? Saya bilang kira-kira 300.000. Wah itu sudah satu negara saya katanya Brunei. Waktu yang 2.12 dia tanya lagi, itu berapa kira-kira? 1 juta, 2 juta. Wah itu polisi Brunei, satu negara Brunei dipindahin ke sana, ketelan air katanya gitu. Karena penduduk Brunei hanya 300 ribuan. Masya Allah, ya begitulah. Makanya paling rugi kalau kita lihat episode ini nggak yakin ke Allah, ya. Karena ini benar-benar bagian daripada bagaimana Allah memperlihatkan. Makanya sejengkel-jengkelnya kepada Pak Ahok, ya, tetap doain. Kalau saya adanya takdir ini tuh ternyata banyak hikmahnya, betul? Udah doain aja supaya dapat hidayah. Nggak rugi ngedoain mah, bener? Kan enak gitu ya Pak ya. Kalau Pak Ahok misalkan tiba-tiba, saya tidak jadi calon gubernur karena saya menyadari bahwa diri saya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Saya harus memperbaiki diri dulu. Saya merasa belum layak jadi seorang gubernur. Dengan ini saya mengundurkan diri dari pencalonan. Bagus. Kan bagus gitu ya. Terus yang kedua, belum selesai. Hei, dengerin. Yang kedua, saya mengerti bahwa persidangan ini diperhatikan oleh banyak orang di mana-mana. Daripada berlarut-larut dan menjadi potensi polemik, saya ngaku salah Pak Hakim. Benar-benar
saya salah, silakan dihukum seadil-adilnya. Saya yakin hukuman ini akan menjadi kebaikan bagi saya kalau saya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kepada para pengacara, udahlah nggak usah ngebela saya, biarin aja lah. Pak Hakim, der biar selesai dalam satu kali sidang, beres. Nanti di dalam penjara, itu yang kedua ya. Kalau di penjara, Pak Ahok sok belajar Islam yang bagus, belajar wirid, belajar sholat, terus syahadat ya. Nanti kalau keluar udah jadi orang yang bijak, matang, wawasannya bagus, bersih, mau jadi gubernur, sok kalau ada yang milih ya. Loh, takdir kan milik Allah hadirin. Semua orang juga ikut dalam ketentuan Allah. Gimana kita mah nggak bisa benci seumur-umur ya. Benci itu hanya kepada keburukan perbuatan. Kalau ke orang, rahmatan lil alamin. Coba kalau yang ditakdirkan jadi Ahoknya kita ya Pak ya. Bapak kakaknya Ahok, saya adiknya Ahik. Misalkan jadi gimana? Tetap serius ini. Serius Pak. Makanya tetap rahmatan lil alamin tuh jangan sampai kita zolim. Walaupun kita benci, tapi tidak boleh berbuat kita zolim ya. Yang paling enak mah, mungkin ada yang nanya, gimana tentang orang non-Islam? Gini ya, non-Islam itu ada yang belum tahu sama sekali tentang Islam. Apa yang harus kita lakukan? Ngasih contoh, ngasih tahu, benar? Masa belum tahu dimarahin? Pernah dengar nggak Pak yang di sweeping bule? Belum dengar ya? Belum dengar ya? Ini cerita penting nih. Jadi ada orang bule di sweeping, bukan di sini Pak, karena di sini nggak ada sweeping. Sweeping bule itu, orang bule nanya, why you sweeping me? Bener gitu bahasa Inggrisnya. Why you persweepingan me? Kata yang sweeping, because you are bule. What's wrong man? Apa yang salah with my color? Maksudnya saya nggak milih bule gitulah ya. I'm not milih bule, you know. I'm bule because Allah want me bule. Ask Allah man. Because you are American. I am not milih lahir in Amerika. Saya tidak milih lahir di Amerika. Ini bukan pilihan saya lahir di Amerika. What's wrong? Apa salah saya? Ini bukan pilihan saya. But you are non-Muslim. Yes, I am non-Muslim because my father and my mother non-Muslim. I do not know about Islam, man. All my friend non-Muslim. I am non-Muslim because I don't know Islam. Saya dengar Islam tuh teroris, galak, emosional. Saya tidak tahu Islam. Saya dengar berita jelek. And you come to me and sweeping me. Oh no man, I am laporin to Allah you. Coba ngomong apaan? Orang seperti itu kan lebih memerlukan teladan, lebih memerlukan penjelasan, lebih memerlukan bantuan, benar? Makanya, ada juga yang non muslim nggak suka ke Islam, ya terserah itu mau urusan dia ya. Yang nggak boleh itu non muslim berusaha merusak Islam. Ini pun harus kita perlakukan dengan adil. Tidak boleh zolim karena Islam tidak pernah mengenal kezoliman. Setuju Pak Kapolri? 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Punten saya nggak punya jam, bener ya, punten ya. Jarang lihat jam Kapolri ya. Ini SOP-nya tidak dipatuhi, nih harusnya ada jam saya di sini satu nih. Pak minum dulu Pak, silakan Pak. Nggak apa-apa. Ayo sama-sama ya. Yang lain sing sabar ya. Semua ada rezekinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima bahagia ya hadirin. Harus lihat orang dapat rezeki itu senang. Hadirin, kita akan memasuki babak akhir. Kita akan menutup acara ini Pak. Sebentar ya, kita zikir sama-sama sejenak. Pengumumannya adalah besok. Segini banyak tidak Pak jumlahnya? Banyak Pak, banyak. Banyak ya. Nah besok mungkin ada 10, 20, 30 kali ini. Mungkin ya. Semua jalan. Jadi gini adik-adik, kawan-kawan yang akan ke Bandung. Kalau mau sholat subuh di Pusdai, itikaf di sana boleh. Hanya sampai jam 5.
lalu pindah ke depan gubernuran, dan nanti saya Pak Kapolri, mungkin Pak Gatot Panglima juga akan jam 6 tank, tidak boleh telat.